Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian seleksi karyawan dan mengapa seleksi karyawan tersebut dianggap penting. Pengertian seleksi karyawan merupakan proses pemilihan kandidat yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan kenapa sih seleksi karyawan tersebut dianggap penting? Karena dari seleksi karyawan, perusahaan dapat memilih kandidat yang terbaik dari beberapa pelamar. Para pelamar harus memenuhi syarat maupun kriteria yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Pada prinsipnya, seleksi ini dilakukan agar mendapatkan sumber daya manusia yang dapat mengisi suatu jabatan tertentu yang sudah disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tujuan dari seleksi karyawan. Dari pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa seleksi karyawan itu sangat penting karena tujuan dari seleksi karyawan tidak hanya itu. Tujuan dari diadakannya seleksi karyawan yang pertama yaitu untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, yaitu dengan memastikan setiap calon karyawan diharapkan memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, yaitu seperti memilih karyawan yang memiliki motivasi tinggi dan semangat kerja yang baik sehingga meminimalkan kemungkinan kegagalan atau terjadinya kesalahan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas perusahaan, yaitu dengan memastikan bahwa karyawan yang diterima memiliki nilai-nilai budaya yang sejalan dengan perusahaan sehingga dapat mempertahankan reputasi baik dan perusahaan melalui kerja karyawan yang unggul. Yang keempat, memperkuat tim kerja. Karyawan diharapkan memiliki kemampuan bekerja sama dengan baik dalam tim. Ketiga, ada manfaat seleksi dari karyawan. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan pemilihan karyawan yang tepat, maka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang terjadi pada perusahaan. Nah, efisiensi itu kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Yang kedua, ada pengurangan biaya operasional. Dengan pemilihan karyawan yang tepat, maka perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait pada kesalahan, pelatihan ulang, terus turnover. Nah, turnover itu keluar masuknya karyawan dari perusahaan. Yang ketiga, ada peningkatan kepuasan pelayanan. Nah, karyawan yang kompeten dan memiliki motivasi tinggi dapat bekerja dengan baik dan akan meningkatkan pelayanan yang baik pada pelanggannya. Baik, setelah manfaat juga ada hal yang harus diperhatikan dalam seleksi karyawan. Yang pertama ada membuat perencanaan seperti menentukan posisi, menetapkan kualifikasi, serta mempertimbangkan budaya dari perusahaan itu. Yang kedua ada membangun proses seleksi yang efektif seperti menggunakan metode seleksi, pertanyaan wawancara yang spesifik, memperhatikan bahasa tubuh dari seorang pelamar, verifikasi informasi, dan juga melibatkan tim yang relevan dalam proses seleksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada penilaian kandidat yang efektif dengan cara menggunakan rubrik penilaian dan mempertimbangkan faktor-faktor. Faktor-faktor tersebut seperti motivasi, etika, dan kemampuan beradaptasi. Untuk yang terakhir yaitu ada tahapan penyeleksian. Tahapan ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh seorang pelamar, antara lain yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan, wawancara, dan juga interview HRD. Seleksi administrasi ini adalah seleksi awal untuk menyeleksi berkas-berkas dari seorang pelamar seperti CV. Untuk tes kemampuan ada 3 tes yang harus dilakukan oleh seorang pelamar. Yang pertama yaitu tes kognitif, tes kepribadian, dan juga tes psikomotorik. Untuk yang tes kognitif ini adalah tes mengukur kemampuan mental dan bakat calon
pekerja atau pelamar. Untuk tes kepribadian, yaitu tes yang memahami bagaimana kepribadian calon pelamar yang dapat memengaruhi kinerja di tempat kerja. Dan yang tes psikomotorik, yaitu tes untuk menilai kemampuan seseorang dalam menggunakan keterampilan mentalnya dengan gerakan fisiknya. Yang terakhir yaitu ada wawancara atau interview HRD, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara dan juga pelamar untuk mengetahui kelayakan pelamar dan berdiskusi mengenai range gaji atau kisaran gaji yang akan diberikan kepada seorang pelamar maupun karyawan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai seleksi karyawan. Bila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.